Oke, assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Edisi video kali ini pembahasannya tentang 7 jenis Sansevieria yang cocok untuk penempatan indoor. Dan perlu digarisbawahi juga ya, penempatan indoor ini bukan selamanya disimpan di indoor, melainkan 7 jenis Sansevieria ini merupakan Sansevieria yang lebih adaptasi lah ya di penyimpanan area cahaya redup dibanding jenis-jenis Sansevieria lain yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi intinya sesuai dengan pengalaman saya ya selama merawat beberapa jenis Sansevieria ini untuk penempatan di indoor atau dalam ruangan. Jadi tetap ya 2-3 kali dalam seminggu usahakan tetap jemur di sinar matahari pagi dengan durasi sekitar 2-3 jaman lah ya. Oke, untuk jenis yang pertama ini Kirki Silver Blue. Saya sering ya nyimpen tanaman ini di meja kerja juga. Dia cukup adaptasi dengan cahaya dalam ruangan yang agak redup. Jenis Sansevieria ini benar-benar nggak cepat busuk juga ya untuk daunnya. Tampilannya juga ini sangat cocok dan terbilang cantik karena bentuk daunnya ini meroset ya teman-teman. Pinggir-pinggir daunnya ini dia punya semacam list yang khas banget. Biasanya ini silisnya ini campuran warna merah keputih-putihan gitu. Saya yakin deh dari segi bentuk tanaman jenis ini memang bikin ngiler ya. Daunnya juga ini cukup tebal dan sama sekali ini nggak mudah letoy. Ujungnya juga nggak terlalu berbahaya ya saat disentuh anak-anak karena dia nggak setajam jenis-jenis lainnya. Untuk jenis yang kedua ini, pastinya teman-teman semuanya juga nggak asing lah ya dengan penampakan jenis yang satu ini. Ya, namanya ini Sansevieria cylindrica, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sansevieria boncel. Dan para pecinta Sanse khususnya banyak sekali yang sangat-sangat suka ya dengan si boncel ini. Mungkin dikarenakan bentuknya yang walau boncel dia keker ya, gagah juga ngelihatnya. Saya pernah ini beberapa hari ya nyimpen si boncel ini di full indoor, dia cukup adaptif dengan sinar yang seadanya. Dan boleh saya bilang fix ya, boncel ini cukup cocok dijadikan tanaman indoor penghias meja yang lumayan cantik. Di jenis yang ketiga ada boncel juga, tapi dengan dimensi yang jauh lebih mini ya dari yang barusan. Ya, namanya ini Sansevieria boncel new clone. Bagusnya ini dalam satu pot dibikin koloni dia jauh terlihat lebih asik ya. Jangan sampai salah, kecil-kecil gini dia udah dewasa. Tidak selamanya tanaman kecil itu harus dibilang baby. Karena emang bentuk dan dimensinya seperti ini, sangat-sangat cocok ya dijadikan salah satu pilihan tanaman indoor. Cantik banget ini untuk penghias meja. Tentunya dengan bentuk yang unik dan lain ya daripada yang lain. Untuk jenis yang keempat ini malah lebih sering saya simpan di indoor daripada di outdoor. Awalnya sempat ragu untuk nyimpan lama si Cleopatra ini di indoor. Tahu sendiri kan, rata-rata Sansevieria suka banget dengan cahaya matahari langsung ya teman-teman. Cuma entah kenapa untuk si Cleopatra ini dia sangat-sangat nyaman walaupun di cahaya redup lama sekalipun. Pertumbuhan tanamannya masih boleh dibilang ini baik-baik saja. Nggak ada yang berubah dari tampilan daunnya, masih tetap cantik, masih tetap oke. Dan tentunya tanamannya ini happy ya, diam di dalam rumah. Bentuknya juga menurut saya ini cukup cantik dengan tampilan list-list yang sama sekali nggak gembosin. Pokoknya tanaman ini cakep ya. Lanjut ke jenis Sansevieria yang kelima yang entah hasil kawinan silang apa dan siapa. Pokoknya ini jenis hybrid atau silangan. Untuk ID bapak dan emaknya entahlah. Saya bukan masternya soalnya untuk jenis Sansevieria, cuma hobi nanam aja. Oh ya, untuk namanya ini Sansevieria Hybrid Nalica. Dan sesuai namanya, tampilannya ini lumayan cantik. Daunnya ini agak tebal, tapi nggak sebegitu tebal juga. Makin ke atas ini bentuk daunnya dia cukup beraturan. Sebenarnya awalnya sih nggak terlalu yakin ya dia kuat di indoor. Tapi setelah mencoba beberapa bulan lebih, sering nyimpen jenis ini di indoor, ternyata dia baik-baik aja. Makin hari makin kesini jumlah daun dan ukurannya juga lumayan bertambah dengan cukup signifikan. Jadi buat teman-teman semuanya, kayaknya Sansevieria Hybrid Nalica ini sangat cocok ya untuk dijadikan salah satu pilihan tanaman indoor cantik penghias dalam rumah. Untuk jenis yang keenam ini sebenarnya saya kurang begitu suka dengan tampilan daunnya. Kesan ngelihatnya ini biasa aja. Menarik dari segi warna aja yang benar-benar hijau yang agak pekat dengan list di bagian sisinya. Daunnya juga ini lumayan tebal dengan bentuk yang meroset ya. Digisi atau dark green clone ini sangat-sangat kuat di indoor. Malah saya jarang sekali ya jemur si digisi ini, tapi dia tetap baik-baik aja kok ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya jenis Sansevieria digisi ini, jangan khawatir bila agak lama disimpan di indoor. Punya saya juga ini baik-baik aja, dia tetap numbuh dengan baik walau dengan sinar cahaya yang kurang atau bahkan redup ya.
Dan di pelengkap jenis yang terakhir ini ada Sansevieria Sweet Celery. Tampilannya dia kayak gini, meruncing dan tidak tegak ke atas ya, tapi ini agak ke samping. Sweet Celery juga sering ya saya simpan berhari-hari di meja atau dalam ruangan rumah pokoknya. Dia baik-baik aja. Selama ini tidak ada masalah dengan pertumbuhannya. Malahan dia juga mulai beranak pinak dan membentuk rumpun ya. Saya kira ide yang baik juga untuk pilih tanaman ini untuk dijadikan tanaman dalam rumah ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu aja dulu ya untuk video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan manfaat. Boleh like jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.